Entah kenapa, gue selalu antusias setiap cobain HP compact, terutama S24 regular ini, yang balik lagi pakai Exynos. Apakah performansnya oke? Terus panas nggak suhunya? Dan terakhir, apakah baterainya bisa bertahan buat dipakai seharian? Yuk kita buktiin. Oke, jadi kali ini kita mulai lebih pagi ya, jam setengah 6, dan langsung cus pesen Grab. Good morning guys, sekarang kita sehari bersama lagi, kali ini sama S24 reguler. Dan hari ini adalah hari pencoblosan, jadi gue mau balik ke rumah dulu karena nyoblosnya di sana. Cus. Halo. Iya. Betul, kalau kita bandingin sama versi sebelumnya S23, ada 3 perubahan utama yang gue ketemu di sini. Pertama, buat frame sekarang dia itu flat ya, udah nggak ada lengkungan lagi. Jadi saat genggam, sudut-sudut HP-nya jadi lebih berasa. Walaupun bedanya nggak signifikan, tipis-tipis aja sih feel genggamnya dari S23. Cuma yang bikin gue happy, sekarang itu frame-nya bener-bener frosted. Yang mana sebelumnya masih ada glossy-glossy dikit. Dan ini bermaterial aluminium ya, bukan titanium yang cuma ada di varian ultranya. Habis itu ada satu tanda yang paling kelihatan kalau ini adalah S24 series, yaitu speakernya. Yang sekarang segaris aja ya, bukan titik-titik kayak sebelumnya. Dan terakhir, bentar, udah nyampe. Nyampe juga. Assalamualaikum. Gawat, gak ada yang bukan pintu. Masih pada tidur apa? Oh ya guys, update dulu sekarang jam 6.43 ya. Baterai ada di 93%. Ternyata nggak dikunci. Dan terakhir, sekarang bezelnya dia lebih tipis ya, yang mengakibatkan layarnya lebih luas 0,1 inch dari 6,1 ke 6,2. Dan yang lebih kerennya lagi, punya dimensi dan berat yang hampir mirip, ya kurang lebih sekitar setengah mili bedanya. Oke guys, sekarang kita mau cus nyoblos dulu ke TPS. Ada bokap, nyokap sama yang kalian tahu ini siapa, pernah nongol di video. Malu-malu dia. Oke, jadi nanti sebelum kita ngomongin performance si Exynos 2400 dibandingin sama si Snapdragon, ada satu hal lagi yang bikin gue penasaran, yaitu kameranya. Karena walaupun secara hardware kedua kamera ini speknya mirip, tapi ada yang ngebedain, yaitu chipsetnya, yang kemungkinan hasil dari video dan fotonya itu bakal beda. Yang satu Snapdragon, yang satu Exynos. Yang mana kalau gue bandingin sekilas untuk ultrawide dan wide di S23 punya gambar yang lebih cerah dan keluar ya warnanya. Tapi karena lebih terang tadi, dynamic range di langit untuk awannya nggak sebaik S24, yang juga secara warna lebih mendekati asli. Sedangkan telefotonya di 10 kali ke atas justru kebalikan nih, di S24 lebih keluar warna genteng oranye ini. Terus kalau selfie-nya mirip kok, nggak ada perbedaan yang signifikan. Lanjut buat video, dimana buat dynamic range S24 lebih baik ya. Tekstur awan-awan di langit lebih jelas kelihatan. Dan gue juga berasa lebih cerah nih videonya dibanding S23. Sedangkan buat zoom sama-sama mentok di 12 kali dan terlihat di sini secara warna agak beda. Contohnya kerudung ibu ini yang aslinya itu kayak di S23, bukan yang hitam pekat di S24. Oke guys, udah kelar nyoblosnya dan update dulu. Sekarang ini tuh tandanya. Update dulu sekarang jam 9, baterai ada di 79% ya. Kita lihat nanti bisa bertahan sampai akhir malam nggak? Dan gak lupa kita update story dulu dong biar gaul. Habis itu rebahan bentar sampai ketiduran. Oke guys, kita udah mau ke tempat selanjutnya nih, tapi update dulu sekarang jam 11.35, baterai ada di 59% ya, masih setengah. Dan buat yang tanya kemana si Nyonya dan Bocil, nanti kita jawab. Sebelum ketemu mereka, gue mau anterin nyokap dulu sekalian tes Google Maps-nya nih. Pas di jalan nyokap sempet nyangkut bentar beli bakmi dengan baterai berkurang 6% sekitar setengah jam perjalanan tadi. BTW ayo tebak guys, kira-kira circle to search-nya ini bisa tahu nggak ya kue apa? Baru tahu loh gua kalau ada pop-up maps nggak bisa pakai fitur ini. Ya udah di close dulu dan hasilnya terot kejauhan nih kayaknya.
Bikin gue penasaran aja, masa nggak kedetek apa kita beli dulu nih? Pak, beli kue AP-nya satu aja boleh nggak? Oke guys, dapat juga nih. Coba ya kita cek bisa kedetek nggak nih sama circle to search-nya. Kedetek juga ternyata. Masih garing. Oh ya guys, buat kalian yang suka format review HP kayak gini, boleh bantuin gue dengan like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum. Thank you. Oke guys, udah nyampe dan update aja. Sekarang baterai ada di 42%. Wah, lumayan bocor nih di jam 12.51. Habis itu gue main-main dulu bentar sama keponakan, dan ternyata dapat kiriman case laptop dari Civilian. Unbox dulu. Dan kalau penasaran hasil IG story dari HP ini kayak gimana, cus kepoin youtuber.cupu. Wah, foto ini sih double gagal ya. Udah miring, ada tangan emak gua lagi di situ, dan udah tahu dong bisa disulap sama HP ini. Langsung cus aja ilangin tangan di kiri dan lurusin deh gambarnya. Dan selebihnya biarkan si Galaxy AI yang bekerja. BTW ini baru sebagian dari segudang fitur yang dimiliki sama si Galaxy AI-nya ya, yang sama persis kayak yang ada di S24 Ultra. Yang gue sempet bikinin videonya tuh. Seru banget sih, mulai dari emak gue yang foto miring gitu, sampai tanya rekomendasi supir taksi yang ngomong pakai bahasa Mandarin. Cus kesana kalau belum nonton ya. Kalau disamping-sampingin gini kelihatan ya kalau S24 lebih terang dibanding S23. Bakal ngebantu banget sih buat yang suka pakai outdoor. Terus sekarang layar di S24 regular ini dia udah LTPO ya, yang artinya minimum refresh rate-nya itu bisa sampai 1 ke 120, yang mana sebelumnya itu 48 Hz. Jadi artinya nanti bakal bisa lebih hemat sih untuk konsumsi daya. Oke guys, let's go. Kita ketemu Nyonya dan Boji. Next, destinasi selanjutnya adalah Lippo Mall Puri. Sekarang ketemu teman-teman juga di sini. Oke, jadi banyak yang bertanya-tanya kenapa kamu nggak ada dari pagi? Karena TPS-nya beda. TPS-nya beda guys, ngikutin KTP. Tadi aku mengarungi perjuangan, mengarungi banjir. Hujan ya dari malam ya? Hujan ya. Terus untungnya kita si bocil udah dititipin ya. Dan ada mbak Ya. dari teman kita, jadi bisa ikut menjaga. Sambil tunggu kelar makan, gue mau spill dikit tes Genshin Impact. Dengan game optimasinya performance, dan alternate game performance-nya juga dinyalain. Untuk settingannya mentok highest 60 fps. Dan hasilnya bisa terbilang baik ya, dengan fps rata-rata di 50-an. Cuma emang secara suhu lebih tinggi di 45 derajatan. Dan kayaknya buat HP compact emang cenderung kayak gitu nggak sih? Karena area panas yang dialirkan itu juga terbatas. Tapi jangan sedih kawan, bisa diakalin dengan pakai cooler. Buat baterainya sendiri total main 20 menit berkurang 12%. Itu tadi gaming, gimana dengan benchmark yang gua aduin juga dengan S23? Nanti gua bahas di belakang. Oke guys, jadi kita baru kelar makan dan nggak terlalu banyak pakai HP-nya ya. Sibuk ngobrol-ngobrol dan update aja sekarang baterainya 24% di jam 4.21. Oke guys, next kita mau karaokean. Kembang kenangan. Kembang, udah lama aku nggak karaoke. Suara aku udah nggak prima lagi nih kayaknya. Oke guys, update dulu. Sekarang jam 6, baterai ada di 17% ya. Say hi. Hai bocil. Oke guys, jadi kita makan di pagi sore. Kenyang, sekarang saatnya kita kerja lagi, bandingin low light antara kedua HP ini. Let's go, tipis-tipis aja ya guys. Kita mulai dari ultra wide yang sedikit lebih cerah di S24. Kalau buat wide-nya mirip-mirip aja sih dari kecerahan, warna, dan cahaya yang dihandle.
Sedangkan telefotonya S24 itu lebih baik sih dalam menghandle cahayanya, yang mana S23 agak nyebar gitu. Lanjut ke selfie, skin tone mirip-mirip. Terus untuk noise di S23 lebih berasa ya ketimbang S24 yang udah dihalusin gitu. Cuman di S24 pegangnya itu kita mesti lebih stabil ya dibanding S23 karena gue lumayan sering dapat gambar yang ngeblur gitu. Oh ya, update dulu bentar, baterai ada di 14%, kita ada di jam 7.24 ya. Mungkin penghabisan nih tes kamera ini. Let's go. Lanjut ke video, kalau nggak terlalu low light gini agak susah ya buat dibedain. Tapi kalau pas low light, S24 sedikit lebih terang dan lebih kekuningan juga loh. Habis itu ultrawide jelas S24 lebih terang jauh. Nggak cuma di langit tapi di depan gua juga. Jadi lebih jelas aja dilihat. Cuma kalau ada sumber cahaya yang terang, S23 terlihat lebih pas dalam menghandlenya. Gimana dengan lensa telefoto? Lebih terang di S24 sih, tapi noise-nya lebih berasa juga. Terakhir selfie, gue bisa bilang peningkatan di S24 ini sih cukup berasa. Noise di S23 kelihatan banget, dan warnanya keunguan atau pink-pinkan gitu. Sedangkan S24 lebih normal dari sisi warna dan minim noise juga. Mantap sih ini. Habis itu cus pulang dan baterai ada di 8%. Sosmedan dulu sekalian post foto yang tadi Dan akhirnya tewas juga HP ini di 1%. Setelah 18 jam lebih bersama dari start setengah 6 pagi tadi. Buat SOT-nya itu dapat di 5,5 jam. Yang hitungannya udah oke ya. Untuk hitungan HP compact. Dengan kapasitas baterai 4000 mAh. Buat app yang paling sering dipakai itu ada IG, kamera, map, sama Grab. Oke, sebelum kita ke kesimpulan, mari kita lanjutin bentar tentang performance Exynos 2400 ini. Yang mana gue sempat jalanin Antutu bareng S23 ya, dengan Snapdragon 8 Gen 2-nya. Dan secara skor jelas Exynos 2400 lebih tinggi. Tapi dari sisi suhu lebih tinggi sekitar 1-2 derajat. Dengan konsumsi daya lebih besar 1% di S24. Hasilnya hampir mirip dengan tes Geekbench ya. Dimana buat suhu dan baterai sedikit lebih tinggi di S24. Dengan skor single core-nya yang beda tipis, tapi multi core-nya terpaut sekitar 1000-an poin. Terakhir buat 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, secara suhu justru mirip-mirip di 44-an derajat dengan baterai selisih 1%. Untuk skor S24 lebih tinggi lagi nih, dengan stabilisasi tipis aja beda 1% di 50%-an. Oke, jadi bisa disimpulin kalau S24 ini punya performance yang meningkat ya dibanding S23. Walaupun punya suhu yang lebih tinggi juga. Tapi jangan salah paham ya. Bukan artinya setiap saat HP ini panas terus. Tes benchmark tadi itu cuma mensimulasikan gimana kalau HP ini di-push ke tingkat yang paling maksimal. Dan tenang, untuk penggunaan normal sih nggak bakal sampai yang kayak 45 derajat gitu ya. Kalau beberapa kali sih ada gue berasa peningkatan suhunya. Kayak salah satu contohnya kalau kita pakai kameranya kelamaan. Tapi itu pun sebatas anget doang, bukan yang panas sampai bikin nggak nyaman. Terus buat kualitas kamera kalau dibandingin sama pendahulunya, ya mirip-mirip aja, ada plus minusnya. Kecuali selfie low light yang jauh lebih baik di S24. Cuman secara overall hasilnya sih udah bagus, walaupun belum sampai level kayak S24 Ultra. Tapi kalau buat diupload ke sosial media, udah cakep banget. Intinya, kalau kalian pecinta HP compact dan cari yang terbaik, HP ini patut kalian pertimbangin. Paket lengkap sih, mulai dari desain, layar, performance, baterai, kamera, sampai software dengan segala kemampuan AI-nya. Cuma dengan segala kemampuan tadi tuh, punya harga yang premium juga sih. Dan menurut gue ini bakal jadi deal breaker juga buat sebagian teman-teman. Mulai dari 14 juta buat storage 256 dan 16 juta buat 512. Selain harga, yang bikin gua kurang srek itu adalah buat pengguna S23 yang mau upgrade ke S24. Karena peningkatannya sih kurang nendang ya buat gua. Kecuali kalian upgrade dari beberapa versi sebelumnya, bakal happy sih dengan apa yang ditawarkan HP ini. Apalagi untuk software update-nya yang lama banget. 7 tahun OS update dan 7 tahun security update. Sadis. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.